Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat dan simpatisan GKI Kalideres. Saya sungguh senang dan bersyukur masih bisa menyapa Bapak Ibu lewat sapaan Gembala. Mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami menyediakan hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya roh Allah melingkupi kami semua agar kami mampu mengerti firman-Mu dengan baik. Kami juga mampu menyerapnya dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam segala keterbatasan, pakai hamba untuk mampu menyuarakan firman-Mu dengan baik kepada kami semua. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama membaca dari Mazmur 1. Mazmur 1, saya akan bacakan ya untuk kita semua. Mazmur pasal pertama, pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu yang terkasih, waktu saya sekolah minggu ada satu lagu yang diajarin oleh guru sekolah minggu. Lagunya seperti ini, semoga Bapak Ibu tahu ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Nah, kira-kira beginilah, seperti lagu ini, itulah Mazmur kita hari ini. Singkatnya gitu ya. Mazmur 1 atau Mazmur yang kita baca merupakan sebuah Mazmur hikmat. Mazmur hikmat ini memanggil orang-orang untuk mengikuti jalan kebenaran atau yang dalam lagu ini disebut sebagai jalan sempit, agar mereka mendapatkan berkat atau kebahagiaan yang diberikan Tuhan bagi orang-orang yang benar. Nah, dalam ayat 1-3 jelas disampaikan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang benar. Siapa itu orang benar? Orang benar adalah dalam teks kita ya, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat Tuhan dalam ayat ini merujuk pada firman Allah atau firman Tuhan. Jadi, orang yang dikatakan berbahagia adalah orang yang suka pada Taurat Tuhan, sebab mereka hidup dalam firman Tuhan yang direnungkannya siang dan malam. Firman itu yang mengisi pikiran, hati, dan kehidupan mereka, yang kemudian memberikan kekuatan dan penghiburan dalam segala situasi. Menariknya, dalam ayat ketiga dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apakah maksudnya kemudian orang yang benar adalah orang yang pasti sukses dalam segala hal, orang yang pasti hidupnya kaya raya, dan orang yang jauh dari masalah hidup? Tentu tidak. Tapi ayat ini menggambarkan bahwa orang benar itu seperti pohon yang kokoh, yang daunnya tidak pernah layu. Ia merambatkan akarnya ke dalam dan membuatnya menjadi pohon yang kuat. Sekalipun angin kencang dan badai menerpa, ia akan tetap bertahan. Nah, ini poin pentingnya. Kehidupan orang benar tidak akan selalu mudah. Kehidupan orang benar jalannya akan penuh dengan hal-hal yang tidak mudah. Tapi Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan mereka dan akan membuat mereka berhasil melewati setiap pergumulan hidup bersama dengan Tuhan. Nah, itulah kebahagiaan dari orang-orang yang berjalan di jalan yang benar. Nah, hal ini bertolak belakang dengan orang-orang fasik. Mereka digambarkan seperti sekam. Apa itu sekam? Kulit padi yang teksturnya itu ringan sehingga mudah sekali tertiup angin.
Sekam juga merupakan bagian yang tidak ada fungsinya. Nah, seperti inilah digambarkan orang-orang fasik. Mereka tidak berguna dan tidak akan bertahan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang-orang fasik akan berujung pada kebinasaan, seperti yang dikatakan pemazmur dalam ayat 6. Tetapi Tuhan mengenal jalan-jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita berefleksi. Bayangkan kita sekarang berada di sebuah persimpangan jalan. Jalan yang kanan itu adalah jalan yang dipenuhi dengan orang-orang. Jalan ini penuh dengan keramaian, penuh dengan lampu yang terang, banyak hiburan-hiburan di sepanjang jalan. Jalan ini bak jalan orang fasik yang menawarkan kebahagiaan dan kesenangan sementara yang seolah menjawab pergumulan kita. Tapi di sebelah kiri jalannya begitu gelap, begitu sepi, dan sedikit orang yang mengambil jalan ini. Jalan ini seperti jalan-jalan orang benar. Jalan itu tidak selalu mudah dan penuh dengan kegelapan yang kadang-kadang membuat orang yang melewatinya takut dan bimbang, sebab begitu banyak rintangan di dalamnya, serta sedikit yang mau jalan ke situ. Nah, antara jalan ini mana yang mau kita pilih? Mana yang sudah kita jalani selama ini? Kalau kita menjawab, ya tentu dong jalan orang benar. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, apakah benar demikian? Apakah benar kita sudah mencintai firman Tuhan? Apakah benar kita sudah merenungkannya siang dan malam? Dan apakah benar kita sudah melakukannya, mewujudkannya dalam tindakan nyata setiap harinya? Jangan sampai kita bilang kita berjalan di jalan orang benar, tapi rupanya realitasnya kita justru berjalan di jalan orang fasik. Saudaraku, jalan orang benar atau orang benar adalah orang yang selalu menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup. Mereka mau merenungkannya lewat saat teduh gitu ya, entah pribadi ataupun bersama dengan keluarga, lewat persekutuan-persekutuan di tengah gereja, ada PA, ada persekutuan KD dan lain sebagainya, lewat buku renungan, wasiat, ataupun secara berkomitmen kita mau membaca Alkitab setiap hari, satu pasal misalnya gitu ya, dan ada begitu banyak cara lainnya. Bukan hanya kita baca, bukan hanya ikut persekutuan, tapi juga terus kita renungkan, apa ya maksud Tuhan lewat firman ini? Apa ya yang mau Tuhan sampaikan bagi saya? Dan tidak berhenti sampai di situ. Ketika kita sudah tahu apa pesannya, mari kita lakukan dalam tindakan sehari-hari. Jangan hanya dibaca, direnungkan, dan disimpan dalam hati, tapi dibaca, direnungkan, dan diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Karena apa? Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, saudaraku yang terkasih, selamat memilih. Apakah jalan orang benar atau jalan orang fasik? Berjalan di jalan orang benar tentu tidak semudah berjalan di jalan orang fasik. Tapi Tuhan berjanji, sekalipun jalannya tidak mudah, kita akan tetap seperti pohon yang berdiri kokoh di tepi aliran air. Sebab firman Tuhan terus mengaliri kehidupan kita dan menguatkan kita untuk melewati setiap musim kehidupan. Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk menghidupinya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai orang-orang percaya untuk benar-benar hidup di jalan orang yang benar. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami masih sulit atau kami masih jarang untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan kami juga masih sulit untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni kami juga Tuhan kalau selama ini kami menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan Tuhan. Biarlah Tuhan mulai saat ini kami mau belajar mencintai Taurat Tuhan, mencintai firman Tuhan. Dan ajar kami juga untuk mampu hidup di dalamnya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin.